Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 2467051025. Di video ini saya akan membuat video pengganti absensi pada mata kuliah responsi pemrograman web pada pertemuan ketiga dengan materinya adalah HTML. Oke. Ringkasan materinya yang pertama ada semantic element, dilanjutkan dengan input type, lalu ada form atribut dan form element. Untuk semantic element, kalau sebelumnya kita membuat dokumen dengan tag yang tidak menggambarkan kontennya, semantic element justru memudahkan kita untuk mengelompokkan konten supaya mudah dipahami. Jadi semantic tag itu terdiri dari header, dia membuat bagian header, lalu nav, memuat bagian navigasi, ada section, yaitu memuat bagian konten pada halaman web. Kemudian ada artikel, dia menandai sebuah konten utama seperti berita atau blog. Lalu ada aside, dia memuat konten yang berhubungan dengan konten utama dan juga footer, yaitu memuat bagian footer. Di samping kanannya ada struktur kodenya yang bisa ini contohkan. Dia navnya paling atas ya, dia memuat bagian navigasi, lalu di akhirnya ada footer. Footer itu mungkin seperti penutup. Selanjutnya ada input type. Dia tag input memiliki banyak jenis yang membantu pengembang menyesuaikan bentuk data yang akan diisi oleh pengguna. Memiliki banyak jenis. Oke, dia type untuk teks fungsinya digunakan ketika input berupa string, number itu ketika angka, hanya boleh angka, email digunakan untuk input email, password digunakan untuk input password, dan input otomatis berubah menjadi simbol, radio yaitu input berupa tombol untuk membuat beberapa pilihan namun hanya bisa satu jawaban, dan tipe checkbox. Dia fungsinya input berupa tombol memuat beberapa pilihan dan terdiri lebih dari satu jawaban. Lalu, sebentar. Dilanjutkan, tag input memiliki banyak jenis yang membantu pengembang menyesuaikan bentuk data yang akan diisi oleh pengguna. Ini tipe file, dia digunakan ketika input berupa file. Selanjutnya ada date, digunakan ketika input berupa tanggal. Time digunakan untuk input berupa waktu. Hidden digunakan ketika input tidak ingin muncul pada halaman web. Dan search digunakan khusus untuk melakukan fungsi pencarian. Selanjutnya ada form atribut. Di dalam sebuah tag HTML, tag form HTML terdapat beberapa atribut antara lain adalah metode, target, dan action. Setiap atribut itu sendiri memiliki kegunaannya masing-masing. Di sini kodenya form action, metodenya post, dan targetnya ini underscore blank. Selanjutnya ada action yang ini. Ini penjelasannya masing-masing ya. Action itu di sini kodenya form action sama dengan submit.php. Dia atribut action menyatakan aksi yang dilakukan setelah form disubmit, data yang diinputkan oleh form akan dikirimkan ke path yang didefinisikan. Jadi dia menyatakan aksi yang dilakukan setelah formnya disubmit. Nanti selanjutnya dia dikirimkan ke path yang didefinisikan. Selanjutnya ada bagian target, target underscore blank. Atribut target menentukan tempat membuka dokumen atau file tertaut. Jenis target ada underscore blank pada new tab, lalu underscore self pada tab sekarang, dan underscore parent pada parent frame, dan underscore top pada seluruh bagian window. Frame name pada frame name dengan nama tersebut. Dan ini bagian metode sama dengan post. Atribut metode menjelaskan metode HTTP apa yang digunakan form pada saat disubmit. Metode yang biasanya digunakan yaitu get dan post. Oke. Get menambahkan data form ke path atau URL dengan format, lalu nama atau value data yang dikirimkan akan tampil di URL terbatas atau 2048 karakter dan bagus untuk data non-rahasia. Sedangkan post menambahkan data form ke dalam body dari HTTP request, tidak ada batasan ukuran dan bagus digunakan untuk data yang rahasia dan berukuran besar. Untuk form element sendiri, tag form membungkus elemen form, lalu label memberi nama dari input. Tag input digunakan untuk menerima input dari user. Tag field set mengelompokkan elemen terkait dalam form, lalu tag select memasukkan pilihan dari form, lalu tag option daftar opsi dari elemen select.
Dilanjutkan dengan tag button, dia mengirimkan data atau mereset form, tag legend, memberikan caption dari field set, dan tag data list, kumpulan elemen yang mewakili opsi yang diizinkan atau direkomendasikan. Nah, ini untuk langkah praktikumnya. Oke, mungkin sekian penjelasan pada video pengganti absensi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.